Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Novita Anggraini dengan NIM I2P023020 dan rekan saya Dwi Jayanti Mayana Dewi dengan NIM I2P023027 akan mempersembahkan video keperawatan medikal bedah lanjut pada sistem urinaria. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengkajian kepada pasien pada sistem urinari. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mempersiapkan alat. Alat yang dipersiapkan ada hand rub, kemudian handscoon, kemudian stetoskop, kemudian tensimeter. Setelah melakukan persiapan alat, kita akan melakukan kontrak dengan pasien. Perkenalkan Pak, nama saya Dwi Jayanti, saya perawat yang jaga hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan ke Bapak. Nanti mohon kerjasamanya, mungkin Bapak akan dibutuhkan untuk duduk atau miring kanan dan kiri. Sebelum pemeriksaan fisik dimulai, kita harus memastikan area privasi klien terjaga. Hal itu kita lakukan dengan menutup tirai. Langkah pertama dalam pemeriksaan fisik adalah inspeksi. Dalam inspeksi, kita amati abdomen dan punggung untuk melihat perubahan bentuk, simetri, pembengkakan, bekas luka, atau perubahan warna kulit. Untuk inspeksi daerah kandung kemih, kita lakukan dengan memeriksa daerah suprapubik untuk melihat adanya pembengkakan atau distensi. Langkah selanjutnya adalah palpasi. Sebelum melakukan palpasi, alangkah baiknya kita meminta izin kepada pasien karena kita akan mengkaji area privat pasien. Sebelum melakukan palpasi, pastikan kita melakukan cuci tangan 6 langkah dengan benar, kemudian memakai sarung tangan. Kemudian kita mulai palpasi dengan posisi pasien terlentang atau miring. Letakkan satu tangan di bawah punggung dan tangan lain di depan abdomen. Kemudian tekan perlahan untuk meraba ginjal. Ginjal yang normal tidak teraba, tetapi ginjal membesar atau kista akan dapat dirasakan. Palpasi selanjutnya dilakukan di area kandung kemih. Palpasi dilakukan di area suprapubik untuk mendeteksi adanya pembesaran atau massa. Jika nyeri dirasakan pasien saat dilakukan palpasi, hal ini menunjukkan adanya infeksi atau retensi urin. Langkah selanjutnya adalah perkusi. Perkusi di area suprapubik dilakukan untuk mendeteksi distensi. Suara tumpul atau dullness menandakan kandung kemih penuh. Perkusi pada pemeriksaan fisik ginjal dilakukan dengan pasien dalam posisi duduk. Ketuk lembut area sudut costovertebral antara tulang rusuk terakhir dan tulang belakang. Jika terjadi nyeri pada perkusi atau CVA tenderness dapat menunjukkan adanya infeksi ginjal atau batu ginjal. Langkah selanjutnya adalah auskultasi. Auskultasi dilakukan dengan mendengarkan aliran darah melalui arteri ginjal dengan stetoskop. Jika pada saat auskultasi ditemukan adanya bruit atau suara abnormal, dapat menunjukkan adanya stenosis arteri renalis atau masalah vaskuler lainnya.
Pemeriksaan area genitalia pria dilakukan dengan tahap persiapan dengan memposisikan pasien supinasi, kemudian menggunakan APD dan meminta inform consent pasien. Perawat menggunakan sarung tangan, kemudian pasien diminta untuk mengosongkan kandung kemih dan rektum. Inspeksi dilakukan pada penis, meatus, uretra, dan skrotum untuk memeriksa adanya lesi, memar, bengkak, atau eritema. Preputium diperiksa untuk adanya kondisi fimosis. Palpasi dilakukan pada penis, meatus, uretra, diperiksa menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah untuk mengetahui adanya nyeri tekan, bengkak, atau pus. Transiluminasi dapat dilakukan jika diperlukan untuk memeriksa adanya lesi atau peradangan. Pemeriksaan genitalia wanita dilakukan dengan tahap persiapan. Pasien diposisikan posisi supinasi ataupun litotomi. Perawat menggunakan APD dan meminta inform consent pada pasien. Inspeksi dilakukan pada labia mayora, klitoris, dan perineum, diperiksa adanya lesi, pembengkakan, ataupun perubahan warna. Palpasi dilakukan pada labia mayora dan klitoris menggunakan jari telunjuk dan ibu jari untuk mengetahui adanya nyeri tekan, bengkak, atau pus. Meatus uretra diperiksa untuk adanya cairan yang menetes ataupun eritema. Kelenjar Bartolini di labia kanan diperiksa untuk adanya keluhan nyeri tekan, bengkak, ataupun pus. Selain pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan, terdapat juga pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk melihat fungsi ginjal. Berikut ini adalah beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan. Urinalisis. Urinalisis adalah analisis kimia fisik dan mikroskopik urin untuk mendeteksi adanya penyakit ginjal, diabetes, dan kondisi yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Yang kedua, tes fungsi ginjal meliputi serum kreatinin, blood urea nitrogen ataupun dan GFR untuk menilai fungsi ginjal. Yang ketiga, pemeriksaan dengan pencitraan. Pemeriksaan dengan pencitraan ada USG untuk mendeteksi adanya batu ginjal, kista, dan tumor. Kemudian CT scan melihat gambaran detail sistem urinaria untuk mendeteksi adanya batu, tumor, atau kelainan lainnya. Kemudian MRI, kemudian IVP. Sistoskopi adalah tabung tipis dengan kamera dimasukkan ke dalam kandung kemih melalui uretra. Sistoskopi dilakukan untuk mendeteksi adanya batu kemih, tumor, atau kondisi lainnya. URS atau uretroskopik litrotipsi adalah prosedur tindakan pemeriksaan saluran kandung kemih yang menggunakan suatu alat dimasukkan melalui saluran kandung kemih ke dalam ureter, kemudian batu dipecahkan dengan gelombang pneumatik. Pemeriksaan urodinamik. Tes ini digunakan untuk mengukur fungsi penyimpanan dan pelepasan urin untuk mendiagnosis masalah inkontinensia atau gangguan fungsi kandung kemih. Biopsi ginjal dilakukan dengan pengambilan sampel jaringan ginjal untuk diagnosis penyakit ginjal spesifik. Demikian pengkajian keperawatan medikal berlanjut pada sistem urinaria yang dapat kami sampaikan. Saya, Novita Anggraini, dan rekan saya, Dwi Jayanti Meyana Dewi, menyampaikan terima kasih.